Masih bersama saya Rahya Par pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Pendaftaran sekolah dibuka, ratusan orang tua dan calon siswa di Mataram ramai-ramai datangi sekolah. Usut kematian Juliana Marins, polisi periksa penjaga pendamping hingga pengelola trekking wisata Gunung Rinjani. Perkenalkan ragam tradisi suku Sasak, budayawan di Lombok Barat gelar ritual keris bewaran. Forum Kepala Desa Kecamatan Pujut, Lombok Tengah mendukung rencana penataan Pantai Tanjung An untuk pengembangan destinasi wisata berkelanjutan di kawasan Mandalika. Pihaknya menilai secara aturan kawasan Pantai Tanjung An bukan milik warga melainkan tanah negara, sehingga warga harus mematuhi regulasi yang ditetapkan. Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah lapak atau warung yang berdiri tanpa izin di kawasan Pantai Tanjung An sebanyak 92 unit dan 30 lapak diantaranya merupakan milik warga desa Sukadana. Di sisi lain, pihaknya menilai dengan adanya pembangunan fasilitas akomodasi seperti penginapan serta infrastruktur ini, diharapkan dapat menjadi sumber baru yang dapat meningkatkan ekonomi warga sekitar. Tidak bersama pemerintah memberikan surat teguran tersebut. Cuman kali ini ya, bersama pemerintah. Pada sebab itu, ini wilayah Lombok Tengah, dan kami juga punya pemerintahan di Lombok Tengah. Oleh sebab itu, saya berikan arahan kepada ITDC, mari kita bekerja bersama. Oke. Ya. Semakin baiknya kondisi Pantai Tanjung An dinilai mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan wisatawan ramai mendatangi Pantai Tanjung An di kawasan wisata Mandalika, Lombok Tengah memasuki musim libur sekolah. Selain wisatawan asing, wisatawan domestik juga meramaikan pantai ini. Rata-rata mereka datang untuk mengisi waktu libur sekolah bersama keluarga. Selain menawarkan panorama laut yang masih alami, kawasan ini juga ramai bagi anak karena dikenal dengan ombaknya yang tenang. Hamparan pasir putih di sepanjang tepian pantai juga selalu menjadi magnet yang menyebabkan kawasan ini tidak pernah sepi pengunjung. Pantai yang bersih dan belum terlalu ramai oleh wahana wisata juga menjadikan kawasan ini ramah bagi siapa saja yang ingin bersantai melepas penat. Ini libur sekolah ya? Tadi ngapain aja di sini, Dek? Ke Tanjung An? Sering. Selain Tanjung An kemana? Gigi. Tapi paling sering di sini. Senang ya di sini. Kenapa senang libur ke sini? Karena pantainya lumayan bersih, airnya jernih. Bagus ya. Aman ya untuk berenang? Sama keluarga. Libur sekolah ya? Kenapa di Tanjung An ini, Dek? Kenapa milih Tanjung An buat liburan? Seru ya? Aman ya? Sering ke Tanjung An? Gimana? Kalau rasanya? pantainya ini menariknya karena apa pantainya? Lautnya ya? Bagus ya? Untuk masuk ke kawasan ini, Anda hanya akan dikenai biaya retribusi parkir Rp5.000 saja per orang, termasuk biaya parkir sekaligus sebagai biaya kebersihan pantai. Nah, bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu libur di destinasi yang indah, kawasan Pantai Tanjung An layak menjadi pilihan berikutnya untuk Anda kunjungi. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.
Puluhan budayawan bersama pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar ritual keris bewaran di kawasan wisata Taman Narmada Sabtu lalu. Bewaran dalam bahasa Sasak berarti bercerita, yakni bertujuan memperkenalkan dan menyambungkan sejarah keris Sasak kepada generasi muda dan wisatawan. Ritual keris bawaran juga dijadikan sebagai momentum untuk menuturkan karakter masyarakat Sasak yang berjiwa satria, jujur, dan religius dalam menjaga budaya dan tradisinya. Dalam acara ini, para budayawan juga mendatangi salah satu sumber mata air alam yang ada di kawasan tersebut. Di sana setiap warga yang hadir disarankan untuk mencuci muka dan mendapatkan olesan daun sirih di keningnya atau dalam bahasa Sasak bernama besembe. Selain memperkenalkan kekayaan tradisi warga suku Sasak, gelaran itu juga untuk meningkatkan kunjungan wisata di daerah. Bagaimanapun keris tadi yang saya sampaikan sudah dicatat UNESCO, terus itu memiliki ritual yang sangat tinggi, tapi kan promosinya yang masih lemah. Ini yang harus kita lakukan karena memang kegiatan-kegiatan kayak cuci keris itu di samping memiliki nilai ritual, tapi harus juga dinikmati oleh wisatawan. Ini yang menjadi masih belum. Kalau umpama agenda-agenda rutin kita itu kan biasa itu. Artinya setiap satu Muharram nyuci keris itu udah biasa, tapi kan belum menjadi sebuah komoditas pariwisata yang bisa mendatangkan wisatawan. Kita sekarang ini melaksanakan secara sehat. Ya, ada beberapa narasumber nanti yang bercerita bagaimana keris itu. Dan saya sangat yakin masing-masing keris ini kan mempunyai sejarah sendiri. Saya punya sejarah sendiri yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, ini artinya bahwa hasanah pemahaman, kekayaan, keris-keris yang ada di wilayah Lombok Barat sangat luar biasa. Silahkan. Jadi bukan hanya dominan para budayawan ini kan. Kegiatan ini rencananya akan terus digelar sebagai wadah untuk melestarikan tradisi dan mempromosikan khasanah kebudayaan suku Sasak kepada wisatawan. Harul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Selain dikenal dengan pengunjung dan lautnya yang indah, Pulau Lombok juga dikenal dengan ragam destinasi alami yang tak kalah memukau. Salah satunya destinasi Desa Sesaok yang menyimpan salah satu spot bernama Sungai Bawah Are dan Sungai Bawah Goa yang menjadi destinasi baru dan ramai dikunjungi wisatawan. Sajian alam hutan bernuansa pegunungan dengan airnya yang jernih dan tidak pernah kering menjadikan kawasan ini viral di media sosial. Dan kecantikannya kodong tidak kalah dengan Sungai Are di Swiss. Suhu udara yang sejuk dengan pepohonan yang rindang di sepanjang aliran sungai juga menjadikannya layak sebagai lokasi berlibur dan menenangkan pikiran. Bagi Anda penyuka menu kuliner tradisional khas Lombok, kawasan ini juga menyajikan secara lengkap. Selain dikunjungi wisatawan lokal, wisata Sungai Bawah Goa juga ramai didatangi ratusan wisatawan dari luar daerah hingga luar negeri. Saya sudah 2 kali ke sini nih. Cuma untuk perubahannya sangat signifikan. Dulu masih 2019 ini masih tidak seperti ini dia suasananya. Sekarang sudah dikelola dengan baik dengan masyarakat, jadi lumayan bagus lah seperti dulu. Cuma kekurangannya karena dulu masih alami lah, jadi pengunjungnya sedikit, tapi itu menjaga kualitas di sini. Sekarang karena ramai mungkin ya, kita juga belum bisa melihat jadi suasana aslinya kayak dulu seperti itu. Tempatnya juga bagus gitu, karena masih suasana alamnya itu masih sangat-sangat ya asri banget gitu, makanya lebih suka lah kita berwisata ke sini gitu. Berapa kali ke sini? Udah dua kali sih. Ya. Mulai terkelola lah ibaratnya Pak ya. Saya bermasuk di sini sebagai menjadi ketua pengelola dari akhir 2023 kemarin, dari hari libur pekan. Sama jikalau tamu-tamu sehari-hari
Di sini sifatnya tetap dia ada, tapi beda dengan hari-hari libur pekan. Seperti Isra Mi'raj, Lebaran Ketupat, ataupun Tahun Baru. Di sana mencapai ke angka 1.500 orang, bahkan sampai 2.000 orang. Itu yang hadiri ataupun yang datang pengunjung. Pengelola berharap destinasi berkonsep alami tersebut mendapat dukungan pemerintah daerah hingga bisa menjadi salah satu destinasi unggulan di daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Rahayu Yapar mewakili kru SSJ yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.